down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Febianti. Saya dari SMK Negeri 1 Balongan. Di sini saya akan membahas materi yang ke-10, yaitu Command Line Tips and Trick. Di sini ada beberapa materi, yaitu yang pertama menggabungkan beberapa command, dan yang kedua tab completion, ketiga history, keempat command shortcut. Oke, kita bisa langsung praktekkan saja ya teman-teman. Oke, saya sudah berada di Ubuntu server. Pertama-tama kita kan sudah mengetahui bahwa ls itu untuk melihat isi dari suatu direktori. Dan saya juga sudah membuat direktori A dan direktori B. Kalau kita ingin melihat direktori A, kita bisa ketikkan ls direktori A. Di direktori A terdapat file a.txt, b.txt, dan c.txt. Sedangkan di direktori B, sebentar ya teman-teman. Nah, sedangkan di direktori B itu terdapat file 1.txt, 2.txt, 3.txt. Lalu bagaimana nih kalau kita ingin menggabungkan perintah itu untuk melihat isi direktori A dan direktori B? Perintahnya ketikkan ls direktori A, lalu ls salah direktori A titik koma ls direktori B, lalu enter. Maka itu akan memperlihatkan isi dari direktori A dan isi dari direktori B. Jika kita ingin melihat detailnya, kita bisa menggunakan ls -r di spasi direktori A, lalu enter. Oke, di dalam direktori A itu terdapat a.txt, b.txt, dan c.txt. Selanjutnya kita akan melihat detail isi dari direktori B. Ketikkan ls -r spasi direktori B, enter. Di sini terdapat file 1.txt, 2.txt, dan 3.txt. Lalu gimana nih kalau kita ingin menggabungkan perintah itu? Kita bisa ketikkan ls spasi -r spasi direktori A, lalu titik koma spasi ls spasi -r spasi direktori B, lalu enter. Nah, maka itu langsung memperlihatkan isi dari kedua direktori tersebut.
Kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu tentang tab completion. Tab completion adalah cara bagaimana agar kita tidak usah menulis seluruh komen atau perintah. Kita cukup menuliskan beberapa kata dari perintah tersebut. Kemudian kita bisa menjalankan tab saja, maka perintah itu akan langsung lengkap. Di sini kita langsung ls saja ya teman-teman. Nah, di dalam itu terdapat macam-macam directory. Kita akan menggunakan tab completion-nya. Jadi, kita akan menjalankan perintah tanpa harus menulis perintahnya secara lengkap. Misalnya, saya mau ngetik Nesabanet. Perintahnya cd spasi nes, lalu kita tab. Maka di sini akan langsung lengkap ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tentang history. Di sini kita akan membahas history. Kita bisa langsung ketikkan history. Maka dengan perintah history itu bisa melihat history atau perintah-perintah yang kita sudah gunakan pada sebelumnya. Dan di history ini kita bisa menggunakan perintah tanda seru. Misal, di sini saya akan menjalankan perintah cd. Perintah cd ini terdapat pada nomor 7. Jadi kita cukup ketikkan tanda seru dengan 7, lalu enter. Maka itu akan langsung menjalankan perintah cd. Dan selain tanda seru, itu juga bisa menggunakan tanda seru 2 untuk menjalankan perintah yang kita gunakan pada sebelumnya. Jadikan sebelumnya saya menjalani perintah cd dan dengan tanda seru 2, dan dengan tanda seru 2 ini maka akan menjalankan perintah yang terbaru atau sebelumnya. Kita bisa enter, maka itu akan menjalankan perintah cd. Kita bisa praktekkan ya teman-teman. Tanda seru 2, enter. Bisa ya teman-teman, dia memunculkan cd. Di sini juga bisa menggunakan perintah tanda seru C. Jadi maksud dari tanda seru C ini adalah untuk menjalankan awalan huruf C yang terbaru pada history. Misalnya di sini kita bisa lihat perintah di history yang awalannya huruf depan C. Yang paling terbaru kita gunakan clear, jadi ketikan tanda seru C. Sudah ya teman-teman. Maka itu otomatis akan meng-clear atau menjalankan perintah yang terbaru, yaitu yang clear. Kita bisa enter. Maka itu akan langsung meng-clear. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu materi keempat yang membahas mengenai command shortcut. Pertama-tama kita akan mempelajari Ctrl A. Oke, kita langsung bahas saja. Yang pertama itu Ctrl A. Ctrl A itu untuk kembali ke awal ya teman-teman. Dan untuk Ctrl E itu untuk kembali ke akhir perintah. Untuk Ctrl W itu untuk menghapus satu kata pada akhir perintah. Dan untuk Ctrl L itu untuk meng-clear. Jadi Ctrl L itu sama saja dengan perintah clear. Jadi jika kalian ingin menghapus tampilan semuanya, itu kita bisa menggunakan Ctrl L.
Oke, saya rasa cukup teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.